Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Orang Kristen perlu mendengar Injil setiap hari. Mungkin kita terkejut ketika mendengar pernyataan ini. Masa sih saya masih perlu mendengar Injil? Saya kan sudah pernah mendengar Injil. Saya sudah lama menjadi orang percaya. Bahkan saya sudah melayani Tuhan. Bukankah yang perlu mendengar Injil itu orang yang belum percaya Yesus? Seringkali kita mengira bahwa yang perlu mendengar Injil adalah orang yang belum bertobat dan percaya kepada Yesus. Namun, apakah benar demikian? Mari kita melihat dari tulisan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam tulisannya di Roma 1 ayat 15, Paulus memulai dengan mengatakan, "Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma." Kita bisa melihat bahwa surat Paulus ditujukan kepada jemaat di Roma, yang berarti juga bahwa mereka adalah orang-orang Kristen. Bahkan mereka adalah orang yang sudah melayani. Yang menurut Paulus, orang percaya di Roma perlu mendengar Injil lagi. Nah, rupanya tidak hanya untuk jemaat di Roma, saudara. Paulus juga menulis kepada jemaat di Korintus yang sedang bermasalah dan butuh diingatkan akan Injil. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1 dicatat, "Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri." Tidak sampai di situ, orang-orang Kristen di Galatia juga perlu diingatkan akan Injil. Karena mereka sedang dalam bahaya mengikuti Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Ada distorsi Injil atau penyimpangan Injil. Lalu mengapa kita sebagai orang percaya masih harus mendengarkan Injil lagi? Bahkan jika perlu kita mendengarkannya setiap hari. Yang pertama, kita membutuhkan Injil untuk memulihkan hati nurani kita yang terus menghakimi kita saat jatuh di dalam dosa. Jika hati kita yang sudah terkontaminasi dengan dosa ini menghakimi kita dan membuat kita putus asa sehingga menjauh dari Tuhan, Injil Kristus mengingatkan kita bahwa kita diampuni dan diundang untuk mendekat kepada Tuhan sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita membutuhkan Injil untuk mencegah ancaman legalisme yang selalu ada. Secara sederhana, legalisme berarti bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ditambah kita harus membuktikan kekudusan hidup kita. Ketaatan kita kepada Tuhan dimotivasi oleh hal lain, bukan karena rasa syukur atas keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma. Legalisme membuat kita merasa sudah melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga kita menganggap diri kita lebih rohani dan suci daripada orang lain, sehingga kita lebih gemar menghakimi daripada berbelas kasihan kepada orang lain. Sementara Injil mengajarkan kita bahwa memang kita perlu taat kepada hukum Allah dan menjaga kekudusan hidup kita. Akan tetapi kita melakukannya karena rasa syukur atas anugerah keselamatan dari Tuhan, dan karenanya kita tidak lebih baik dari manusia manapun di dunia ini. Keempat, kita membutuhkan Injil untuk mengikis kesombongan kita, sebab kesombongan adalah akar dari dosa. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, adalah kita membutuhkan Injil untuk memiliki kehidupan yang penuh sukacita. Sebab Tuhan menghendaki kita untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Injil membawa sukacita setiap hari dalam hidup kita yang tidak dapat diberikan oleh hal lain dari dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan lagi bahwa kami sangat membutuhkan Injil-Mu. Injil-Mu adalah berbicara tentang karya-Mu datang ke dunia ini menyelamatkan, menebus kami yang hina dan berdosa ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk setiap hari kami rindu untuk merenungkan kebenaran-Mu dan Injil Kristus itu Tuhan, sehingga kami diubahkan
hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Tolonglah kami ya Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.